Assalamualaikum, nama saya Khairul Dinisa, NPM 0371191029, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan perkembangan berpikir peserta didik. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan kognitif ini terjadi sepanjang waktu dan dipengaruhi oleh gen dan pengalaman yang dimilikinya. Itulah mengapa mengetahui ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar sangat penting bagi kita. Perkembangan anak manusia merupakan sesuatu yang kompleks. Artinya, banyak faktor yang turut berpengaruh dan saling terjalin dalam berlangsungnya proses perkembangan anak. Baik itu dari unsur-unsur bawaan maupun unsur-unsur pengalaman. Sebagai calon guru, terutama guru sekolah dasar, diharapkan mempunyai pemahaman konseptual tentang perkembangan dan cara belajar anak di sekolah dasar. Pemahaman konseptual mencangkup tentang karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar dalam berbagai aspek, yaitu fisik biologis, kognitif, bahasa, dan psikososial. Sangat penting bagi orang tua dan guru mengetahui ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Menurut Jean Piaget, anak-anak menjalani 4 tahap perkembangan kognitif yang dilalui secara berurutan dan bertahap. Setiap anak akan menambah pengalaman baru untuk menambah pengetahuan mereka, sehingga secara bertahap mereka akan meningkatkan kapasitas cara berpikir mereka. Berikut ini tahap-tahap perkembangan kognitif anak yang dilalui secara bertahap dan berurutan. Tahap sensori motorik. Tahapan ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 2 tahun. Pada tahap sensori motorik, anak akan mulai memanfaatkan imitasi, memori, dan cara berpikir. Mereka mulai menyadari benda-benda bergerak dan benda-benda yang berbunyi. Secara sadar, anak pada tahapan ini mampu bergerak sebagai tindakan refleks untuk kegiatan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Tahap praoperasional. Tahapan ini berlangsung ketika anak sudah menginjak usia 2 hingga 7 tahun, di mana saat itu anak sudah ada yang memasuki sekolah dasar. Kemampuan anak juga mulai berkembang dengan secara bertahap mengembangkan penggunaan bahasa dan kemampuan berpikir dalam bentuk simbolik. Pada tahap praoperasional, anak-anak mungkin mengalami kesulitan melihat sudut pandang orang lain. Tahap operasional konkret. Tahapan ini mulai muncul ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Umur 7 hingga 11 tahun, anak-anak sudah masuk sekolah dasar. Peserta didik mulai dapat memecahkan masalah konkret dalam model logis. Mereka juga mampu mengklarifikasi dan memahami hukum konservasi. Anak-anak pada usia ini juga mulai mengerti reversibilitas. Tahap operasional formal. Pada tahapan ini, anak-anak dengan usia 11 hingga 15 tahun sudah masuk pada tahap operasional formal. Pada tahap perkembangan kognitif ini, anak mulai mampu menyelesaikan masalah abstrak dengan cara yang logis. Mereka lebih ilmiah dalam berpikir, sehingga mampu mengembangkan isu-isu sosial dan identitas. Sekolah dasar di Indonesia dilalui selama 6 tahun dengan usia awal pada kelas 1, 5-6 tahun. Sebagai orang tua atau guru sekolah dasar, tentu sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri kognitif anak sekolah dasar. Perkembangan kognitif anak sekolah dasar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan usia. Berikut ini ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Anak SD umur 5-6 tahun. Kosakata meningkat menjadi sekitar 2000 kata.
Dapat menulis kalimat dengan 5 kata atau lebih. Dapat menghitung sampai 10 benda pada satu waktu. Mengetahui mana yang kiri dan kanan. Memahami konsep-konsep seperti kemarin, hari ini, dan besok. Mampu duduk di meja, mengikuti petunjuk guru, dan mandiri melakukan tugas sederhana di kelas. Mulai mampu berpikir dan berdebat, mereka mulai menggunakan kata-kata seperti mengapa dan karena. Anak SD umur 7-8 tahun. Mulai mengembangkan rentang perhatian yang lebih lama, bersedia untuk mengambil tanggung jawab lebih, memahami pecahan dan konsep ruang, dan dapat menyebutkan nama bulan dan hari dalam seminggu. Anak SD umur 8-12 tahun. Kebanyakan remaja awal sepenuhnya mampu mengambil, memahami, dan mempertimbangkan perspektif lain. Mereka mulai berpikir hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mampu berpikir logis. Perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional anak usia sekolah. Mereka mulai memahami aspek dari dunia orang dewasa seperti uang dan memberitahu waktu. Itulah ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Proses yang unik dan khusus untuk setiap anak usia sekolah. Mereka akan mengalami beberapa kesulitan kognitif yang mempengaruhi proses belajar dan perilaku mereka. Gaya pengasuhan. Di dalam gaya pengasuhan ini ada 2 macam, yaitu gaya pengasuhan otoriter dan gaya pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan otoriter ditandai dengan aturan orang tua yang kaku dan harapan tinggi untuk diikuti anak tanpa syarat. Gaya pengasuhan otoritatif memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak. Gaya pengasuhan permisif. Di dalam gaya pengasuhan ini ada 2 macam, yaitu gaya pengasuhan permisif indulgen dan gaya pengasuhan permisif indifferent. Gaya pengasuhan permisif indulgen merupakan di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak. Sedangkan gaya pengasuhan permisif indifference di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak-anak. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan berpikir anak, baik dari lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah. Perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tua. Karena perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta melakukan penalaran dan pemahaman masalah yang termasuk dalam proses psikologis, yang sangat berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dalam memahami perkembangan kognitif, kita harus mengetahui proses perkembangan kognitif tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.